atau di Instagram kita udah terkenal dengan apa, ketika kita buka usaha dengan label nama kita, itu akan cepat promosinya, orang mata oh itu usahanya si A gitu. Kayak siapa? Misalnya kayak Robin Onsu, rumah makan Bensu kan, singkatannya itu kan lebih cepat. Oh itu yang punya Robin Onsu. Yo, assalamualaikum, halo, ketemu lagi dengan Aka Lili Fotografi, kelas belajar buat wedding photographer pemula. Oke, untuk video kita kali ini kita akan membahas tentang tentang brand ya. Sebaiknya brand nama usaha kita itu dari nama kita pribadi atau dari nama yang lain. Nama yang lain tuh seperti nama anak kita atau nama orang lain atau kata benda atau kata sifat atau apalah selain nama pribadi kita. Nah, lebih baik yang mana? Nama pribadi atau nama yang lain? Oke. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan menurut pendapat saya ya tentang brand ini. Kalau menggunakan brand bukan nama kita, kalau saya kan brandnya Aka Lili, bukan nama saya pribadi. Kalau saya kan namanya Yoyo, tapi brandnya Aka Lili itu nama diambil dari nama anak saya. Jadi kalau kenapa saya memilih nama yang lain, orang lain, itu karena ketika kita menawarkan jasa foto, itu brand yang kita ajukan, yang kita munculkan adalah nama yang lain, bukan nama kita. Jadi sehingga kalau untuk berkembang, tapi bukan berarti nama pribadi nggak bisa berkembang ya. Maksudnya ketika kalau kita menggunakan nama yang lain itu, nah jadi orang itu lebih kenalnya dengan brand namanya tersebut, tidak pribadi kita. Jadi kadang ada brand yang tidak tahu siapa pemiliknya, siapa yang tahunya brand itu tersebut. Nah itu keuntungannya apa? Keuntungannya ketika klien kita memilih brand kita, dia tuh nggak tahu itu fotografernya yang mana yang pokoknya timnya dari brand kita itu ya udah, itu semuanya hasilnya sama, ibaratnya udah standarnya brand kita. Jadi nggak harus memilih kita yang terjun langsung. Keuntungannya gimana? Kalau kita menerima banyak job atau usaha kita berkembang, itu ya udah nama brand kita yang lebih menonjol dibanding nama pribadi kita, seperti itu. Nah, kalau di brand menggunakan nama pribadi kita, itu otomatis mindset, nggak tahu itu masih berlaku sampai sekarang atau tidak. Yang jelas mindsetnya itu misalnya Yoyo Fotografi, ya orang taunya Yoyo. Jadi kalau pingin foto sama Yoyo, kalau bukan Yoyo yang moto, bukan Yoyo Fotografi. Nah itu mungkin pemikiran saya dulu ya, atau sekarang mungkin pemikiran itu berubah atau salah, atau nama pribadi pun bisa juga. Tapi kalau sekarang mungkin nama pribadi itu bisa juga dijadikan brand. Mungkin klien sudah mulai paham ya arti brand tersebut ya, bisa jadi. Nah, keuntungan kalau kita menggunakan itu tadi kelemahannya ya. Kalau keuntungan kita menggunakan brand pribadi itu, kalau kita seorang yang brand pribadinya itu personality kita sudah terkenal, itu akan lebih cepat. Misalnya kita nih sebelum jadi fotografer, kita memang sudah terkenal di satu bidang apa misalnya, atau di Instagram kita udah terkenal dengan apa, ketika kita buka usaha dengan label nama kita, itu akan cepat promosinya, orang mata oh itu usahanya si A gitu. Kayak siapa? Misalnya kayak Robin Onsu, rumah makan Bensu kan, singkatannya itu kan lebih cepat. Oh itu yang punya Robin Onsu. Jadi brandnya tuh lebih cepat. Misalnya Raffi Ahmad, misalnya apa? Nah itu keuntungannya seperti itu, lebih cepat untuk mengangkat brandnya gitu kan. Tapi kalau di bidang jasa seperti ini, kalau untuk zaman sekarang ya udah tergantung teman-teman saja, mau make brand sendiri boleh, mau make brand
nama yang lain selain nama pribadi kita, boleh juga. Tapi kalau saya sarankan, mendingan pakai nama yang bukan nama pribadi kita. Jadi ketika besok yang lanjutin usaha anak kita atau gimana, itu udah gampang aja, nggak terfokus pada personality kita saja di brand itu kan. Jadi siapapun fotografernya, asal standar SOP dan standar kualitasnya itu bisa dipertahankan, maka itu usahanya bisa lama, bisa langgeng gitu. Tapi bukan berarti yang nama pribadi nggak bisa seperti itu ya, bisa. Cuma lebih gampang lagi kalau namanya bukan nama kita, seperti itu. Nah, kalau dulu, apalagi kalau dulu ada yang ngiklan, misalnya ngiklannya kayak gini, misalnya Yoyo Fotografi. Nah, nanti yang moto Yoyonya langsung. Nah, kalau itu, kalau menurut saya, kalau untuk segi bisnis agak kurang ya. Karena kalau dari segi personality memang bagus. Jadi kita langsung yang terjun, kita yang langsung handle, klien pun semakin puas kan. Karena klien percayanya sama kita, personality kita. Nah, kelemahannya yaitu kalau misalnya kita yang moto, pemikiran klien itu pasti hasilnya tidak sebagus kita yang moto. Itu karena sudah gimana ya namanya ya, sudah senang atau sudah fan atau sudah suka dengan personal orangnya dulu, bukan brandnya dulu. Kalau bisa kita buat keseluruhan ya, jadi brandnya dulu yang kita kuatkan gitu. Nah, jadi nanti kalau misalnya, gimana kalau kita misalnya sudah buat brand yang bukan nama kita, tapi kita mau ada perbedaan. Misalnya kita karena banyak klien yang tahu kita ownernya, kita fotografernya utamanya, banyak yang mau minta kita, itu bisa kita nanti di range harganya kita buat perbedaan. Biasanya dibuat perbedaan ya, ini paketan fotonya segini harganya. Nah, nanti ada satu paketan special request owner, siapa misalnya special request owner Yoyo, itu harganya lebih beda sendiri. Itu kalau jasa bisa seperti itu. Jadi ketika yang ownernya yang langsung terjun, itu biasanya harganya beda dengan timnya yang turun. Nah, itu untuk membedakan aja, supaya ibaratnya kalau misalnya ada orang-orang yang sudah fanatik sama kita lah, senang dengan hasil karya kita, bisa kita akalinya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kita kali ini tentang branding ya. Bagusan menggunakan nama sendiri pribadi atau nama orang lain atau nama benda atau nama sifat, terserah teman-teman saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Tetap stay tune di Akalili Fotografi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah tulis komentar, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengirim super thanks. Sampai di sini dulu, see you next time. Dadah.